Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya sehingga kita dapat menyelesaikan tugas video ini. Selawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW sebagai rahmat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermin I 222-00388-610-8049 Program Studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik dan teknologi mata pembelajaran yang diampu oleh Bapak dosen Dr. Usman Nur SAG MAG. Selanjutnya saya akan memaparkan tutorial penggunaan aplikasi Edlink. Baik, saya akan memperkenalkan tutorial aplikasi Edlink. Teman-teman, tahukah kalian Edlink itu seperti apa dan bagaimana itu Edlink? Nah, teman-teman, Edlink adalah suatu aplikasi atau platform yang dapat membantu dan mempermudah pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Aplikasi Edlink saat ini populer digunakan di perguruan tinggi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan aplikasi ini bisa juga digunakan pada tingkat SMP dan SMA. Baiklah, saya akan memaparkan penggunaan aplikasi Edlink ini. Baik, pertama-tama kita masuk ke halaman Google. Dan memastikan laptop kita terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu kita ketik Edlink platform pembelajaran, enter. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan email kita di sini. Saya ketik email saya. Dan kita masukkan sandinya juga. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya akan muncul tampilan awal Edlink, di mana terdapat fitur-fitur seperti beranda, ruang kelas, obrolan, jelajah. Ada juga bagian informasi di sini, di mana di bagian informasi ini akan muncul semua informasi yang ada, baik berupa tugas, video kompres yang dikirim oleh dosen. Kemudian di sini ada tampilan tugas belum dikumpulkan, di mana tugas-tugas atau materi yang belum kita kumpul akan tertera tampil di sini. Selanjutnya fitur lainnya ada survei, info, acara. Kemudian di sini ada jadwal. Jadwal ini adalah jadwal kelas yang kita buat, di mana setelah kita membuat kelas akan ada titik-titik kuning seperti ini. Ini adalah jadwal kelas yang kita buat. Baik, saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat kelas. Di bagian beranda kita lihat ada ruang kelas. Kita klik ini. Setelah terklik akan tampil kelas akademik dan kelas umum. Di kelas akademik ini adalah jadwal materi pembelajaran saya di perguruan tinggi. Sedangkan di sini di kelas umum lah nantinya kita akan membuat kelas. Kita klik kelas umum. Nah, ini ada kelas yang pernah saya buat sebelumnya. Selanjutnya cara membuat kelas, kita lihat di sini ada buat kelas sekarang, gabung kelas, dan
kita akan melihat permintaan bergabung. Kita klik buat kelas. Di sini ada tampilan nama mata kuliah, nama kelas, deskripsi. Di sini kita akan menampilkan mata pelajaran kita. Sini saya buat sejarah kebudayaan Islam. Nah, kita isi nama kelasnya, kita isi kelasnya kelas 7. Kemudian deskripsi ini, di sini kita tuliskan deskripsi tujuan kita membuat kelas ini. Di sini kita klik kelas ini dibuat untuk membantu proses pembelajaran. Selanjutnya di bagian bawah ada tipe publik dan pribadi. Di tipe publik ini, jika kita klik ini maka kelas kita ini akan dilihat oleh siapa saja yang ada di daerah mana saja, di kelas mana saja bisa dilihat oleh kelas kita ini. Tapi kalau kita klik pribadi, maka kelas kita ini hanya dilihat oleh siswa kita yang ada di dalam kelas kita. Kemudian di bagian apa yang akan kita pelajari, di sini ditulis bahwa peserta didik akan mempelajari materi sejarah kebudayaan Islam. Selanjutnya kita klik buat. Nah, di sini sudah ada kelas kita. Karena belum ada peserta yang bergabung, maka di sini akan tertulis 0 peserta. Langkah selanjutnya kita buka kelas yang telah kita buat. Setelah itu di sini akan muncul fitur-fitur seperti materi, tugas, video interaktif, kuis, survei, info, acara. Nah, di pojok kanan ada informasi kelas, diskusi, sesi pembelajaran. Kita buka sesi pembelajaran. Akan tampil seperti ini. Kemudian jika kita mau menambahkan sesi pembelajaran, kita tambah sesi. Nah, tambah sesi di sini ada tanggal yang akan kita buat. Di sini tanggal, kita bisa atur tanggal pembelajaran yang kita buat, waktu mulainya jam berapa. Dan di sini kita klik jam 7 dan berakhir jam 8. Kemudian kita simpan. Nah, selanjutnya kita mau masukkan materi pembelajaran, kita klik ubah. Di sini di informasi sesi topik, karena kita akan menambahkan kontrak belajar, maka di bagian topik kita isi kontrak belajar. Kemudian simpan. Kemudian kita scroll ke bawah, kita akan memasukkan kontrak belajar kita klik buat bahan. Kemudian tambahkan. Nah, kita masuk ke dokumen. Kita mau menginput kontrak belajar kita. Ini kontrak belajar. Kita klik, kemudian open. Kemudian kita checklist ini di bagian penyimpanan personal, pilih item. Selanjutnya kita akan menambahkan sesi kedua. Kita ketik sesi pembelajaran, kemudian tambahkan sesi,
kita atur tanggalnya, waktu berakhir, kemudian kita simpan. Di bagian kita ubah, kita klik ubah. Di bagian topik kita masukkan materi yang akan kita ajarkan. Di sini saya masukkan Nabi Muhammad sebagai bagi seluruh alam. Kemudian kita ketik tujuan pembelajarannya. Dan mengetahui cara selesai. Selanjutnya kita simpan. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita klik buat bahan. Di sini kita klik tambahkan, kemudian kita scroll ke bawah, tambahkan dokumen, tambah, kemudian kita lihat. Kita masukkan. Lalu kita checklist dan kita pilih item. Di sini di bagian catatan kita berikan instruksi kepada siswa. Bacalah dan pahami materi tersebut. Kemudian kita simpan. Kemudian kita cek di diskusi apakah materi kita sudah masuk. Kita lihat. Ini. Nah, sudah, materi sudah ada di tampilan Edlink. Selanjutnya kita akan membuat sesi penugasan. Kita klik tambahkan sesi, kemudian kita atur waktunya. Kemudian kita klik ubah. Kita klik sini tugas 1. Kemudian simpan. Kemudian kita scroll ke bawah, buat bahan. Kemudian kita klik di sini tugas. Kita tambahkan. Di sini kita klik tugas 1. Kemudian kita scroll ke bawah, tambahkan dokumen. Ini tambahkan. Karena tugasnya sudah ada di sini. Oke, sini kita masukkan. Kemudian kita checklist dan kita klik pilih. Kemudian kita isi catatan. Silahkan jawab. Silahkan jawab pertanyaan.
kita simpan. Kemudian di pojok kanan kita kembali cek di diskusi. Ini sudah ada muncul tugas kelompoknya. Baik, langkah selanjutnya membuat kuis pembelajaran. Kita klik lagi sesi pembelajaran, kemudian tambahkan sesi, waktunya kita atur. Ini kita pilih di sini middle test, kemudian kita simpan. Kemudian kita klik ubah, kemudian save UTS, kemudian simpan. Kita scroll ke bawah, buat middle test. Ini kita ganti dengan judulnya dengan UTS. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita atur pertanyaan. Contohnya pertanyaan nomor 1. Pada bagian ini kita klik pertanyaan yang kita mau isi, yaitu contohnya perjuangan, salah, menyebarkan Islam. Selanjutnya kita pilih jawaban. Jadi kemudian bagian B. Selanjutnya kita tambahkan pilihan jawaban. Nah, kita pilih jawaban yang benar. Sebagai pilihan jawaban yang benar, kita klik. Kemudian kita apabila ingin menambahkan pertanyaan selanjutnya, kita klik tambah. Setelah itu kita klik bagikan kuis. Dan di sini kita klik bagikan. Maka kita lihat ke kembali dan kita cek di diskusi. Tugasnya sudah ada di beranda Edlink. Tadi tutorial penggunaan Edlink. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.